Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Qawiyyu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita berlanjut materi Al-Asmaul Husna berikutnya, yaitu tentang Al-Qayyum. Baik, Al-Qayyum. Nah, apa itu Al-Qayyum artinya? Al-Qayyum itu artinya yang maha mandiri. Nah, baik, silakan kalian buka pada halaman 14. Jika sudah kalian buka, silakan disimak dan dibaca ya. Bapak akan bacakan, kalian simak dengan baik-baik. Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri atau mandiri. Al-Qayyum adalah salah satu dari nama baik atau Asmaul Husna yang bermakna Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tanpa bergantung kepada makhluk lain. Allah adalah zat yang mandiri, mengurus semua makhluknya, memberi mereka rezeki, menghisab di hari kiamat, kemudian juga mengurus langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa kesusahan dan tidak memerlukan bantuan untuk mengurus alam semesta ini. Kemandirian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kemuliaannya tidak bergantung kepada siapapun. Nah, jadi Al-Qayyum itu artinya Allah maha mandiri atau berdiri sendiri. Nah, kemudian apa bukti Allah memiliki sifat Asmaul Husna berdiri sendiri atau maha mandiri, Pak? Nah, bukti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum atau maha mandiri itu Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Contohnya, Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan jin, manusia, malaikat, kemudian makhluk-makhluk lainnya tanpa apa? Tanpa perlu bantuan makhluknya, dan juga tidak perlu Allah juga bergantung kepada makhluknya. Itu membuktikan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mandiri. Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Kemudian juga Allah juga memberikan kita rezeki. Kemudian juga Allah menghisab di hari kiamat juga tanpa bantuan makhluknya. Allah intinya Allah adalah zat yang maha mandiri dan Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Sedangkan kita sebagai manusia masih membutuhkan siapa? Masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanyalah makhluk, bukan Tuhan. Kita makhluk ini masih perlu bantuan siapa? Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk lain. Kenapa? Karena kita adalah makhluk. Jadi sebagai makhluk kita tidak boleh sombong. Apa yang patut disombongkan kita sebagai manusia? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau sering disebut ayat kursi yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ada yang mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Jadi tidak ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga ialah Sang Khalik, Sang Pencipta yang kekal. Kemudian Allah juga yang mengurus kita, mengatur segala urusan kita, dan Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Karena hanya kita milik Allah, langit dan bumi segala isinya. Kemudian silakan kalian baca ya. Paragraf berikutnya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mandiri, tidak membutuhkan manusia. Tuh, itu sebagai bukti bahwa Allah itu Al-Qayyum. Apa buktinya? Allah tidak bergantung kepada makhluknya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, Pak, bagaimana ya caranya kita meneladani sifat Allah itu Al-Qayyum? Nah, jadi kita meneladani sifat Allah Al-Qayyum itu ialah kita harus membiasakan hidup kita mandiri. Contohnya, bangun tidur sendiri. Hayo, siapa yang bangun tidur masih dibangunin? Nah, berarti yang masih dibangunin kalian belum meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Nah, sekarang kita sudah mempelajari ya. Jadi kita harus meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Kenapa harus meneladani, Pak? Yang pertama, sifat mandiri itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, sebagai bukti kita sudah mempelajari sifat Allah Al-Qayyum. Dengan selain kita belajar, kita juga harus mengamalkan ilmu kita. Mengamalkannya bagaimana? Yang pertama, kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memberitahukan kepada teman kita, kerabat kita yang belum mengetahui. Nah, jadi cara meneladaninya bagaimana? Kita bangun sendiri, mandi sendiri. Ada nggak yang dimandiin? Baik, mandinya mandi sendiri. Kemudian sarapannya juga sendiri. Jangan masih disuapin. Apalagi udah kelas 5. Makannya masih disuapin. Harus makan sendiri. Jangan minta disuapin. Karena apa? Kita sudah besar. Kemudian juga kita itu harus meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Intinya kita itu harus mandiri. Baik, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita sudah mempelajari materi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna, tentang Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum artinya? Al-Qayyum artinya yang maha mandiri atau Allah berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak membutuhkan bantuan makhluknya atau tidak bergantung pada makhluknya. Justru kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya dengan hidup mandiri, yaitu dengan bangun tidur sendiri, mandi sendiri, sarapan sendiri, ke sekolah berangkatnya juga sendiri. Baik. Mungkin untuk tugas kalian pada hari ini yaitu silahkan kalian kerjakan evaluasi pelajaran 2, yaitu bagian A saja ya, pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, kalian kerjakan di buku paket kalian. Mana jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat maka disilang. Setelah kalian silang jawabannya, kemudian kalian fotokan lalu Bapak kirimkan ke Bapak. Mungkin hanya materi tersebut yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Bapak buat kalian, jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan dan berdoalah sebelum melakukan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.